para pemirsa TVRI Kalbar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Yesika Cukarestu di acara Mimbar Konghucu yang kali ini dengan tema mengenal lebih dekat agama Konghucu yang disiarkan langsung dari TVRI Kalimantan Barat. Pemirsa, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Demikianlah pepatah mengatakan. Oleh karena itu, untuk mengenal lebih jelas agama Konghucu, mari kita tanyakan langsung kepada narasumber kita, Bapak BSCSH, yang kini telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat sore, Pak Suryanto. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Pak? Kabar baik. Wita Tungtian. Sian Wita. Pak Suryanto. Ya. Mengapa agama Konghucu ini menggunakan nama Nabi Konghucu untuk menyebutkan agama ini, yaitu agama Konghucu? Maka mohon dijelaskan agar kita dapat mengetahui lebih jelas tentang agama ini. Oke, terima kasih Taucin Jessica. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Barat yang berbahagia. Wei Te Tong Tian. Kebetulan sekarang dalam suasana Imlek dan Cap Gome, maka tak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2565 dan Cap Gome. Tadi menjawab pertanyaan dari Taucin Jessica, di Indonesia agama Konghucu disebut agama Konghucu di Indonesia, sedangkan di negara asalnya itu kurang dikenal namanya agama Konghucu. Yang dikenal adalah Ruciao. Apa itu Ruciao? Artinya apa? Ruciao adalah agama yang lembut, yang halus budi pekertinya, penuh dengan susila, dan kaum yang terpelajar. Nah, dalam bahasa Teochew itu disebut juga. Kalau dalam bahasa Hakkanya disebut jikau. Nah, kenapa di Indonesia disebut agama Konghucu? Ini dikarenakan para sarjana barat yang mengadakan beberapa ratus tahun yang lalu, para sarjana barat mengadakan penelitian di daratan Tiongkok. Jadi yang diteliti adalah peradaban di Tiongkok, kebudayaan serta keagamaan. Dari sekian banyak tokoh di Tiongkok, yang paling populer adalah Nabi Konghucu. Maka banyak tulisan-tulisan dari peneliti barat mengenai Nabi Konghucu. Nah, di situ disebut Confucius. Oleh orang barat disebut Confucius. Dan ajarannya itu adalah Konfusianisme. Nah, lama-kelamaan, karena begitu banyak tulisan-tulisan dari masyarakat peneliti barat, lama-kelamaan akhirnya di Indonesia lebih sering dan lebih lazim dipakai agama Konghucu gitu. Nah, Pak Suryanto, tadi pada awal acara saya sudah mengucapkan Wei Te Tung Tian, dan Bapak Suryanto menjawab Sian Yuita. Nah, apa sih makna di dalam salam Wei Te Tung Tian tersebut? Ya, untuk menyapa sesama umat Konghucu atau yang seiman, kita biasanya menyebut Wei Te Tung Tian. Artinya adalah hanya kebajikan Tuhan berkenan. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Dalam bahasa Teochew disebut Ui Tek Tong Ti, Kantong Tong. Dalam bahasa Hakka disebut Bui Tet Tung Tian.
kamtung etung. Kamtung itu mempengaruhi atau terpengaruh. Jadi kita menyapa sesama umat Konghucu, kita menyebutnya Wei Te Tung Tian, dan dijawab tadi Xian Yo Ite. Nah, kalau Xian Yo Ite artinya adalah bersama miliki kebajikan yang satu. Itu. Kalau bisa dijelaskan, tolong jelaskan secara singkat tentang Wei Te Tung Tian ini, Pak. Dan sudah berapa lama adanya ucapan salam tersebut? Baik. Wei Te Tung Tian itu sudah 4.200 tahun yang lalu. Itu diajarkan oleh Nabi. Nabi ini hidup sejaman dengan Nabi Tayu. Nah, ajaran tersebut menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan di dalamnya juga menyangkut tentang pemerintahan. Nah, kebetulan nih, ini tahun 2014 ini tahun politik. Jadi sabda Nabi ini perlu didengar oleh para pemangku jabatan, apakah itu kepala daerah, apakah itu calon legislatif, ya. Ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan di pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Mungkin saya bisa bacakan mengenai sabda Nabi Yi ini. Dalam sabda Nabi Yi mengingatkan pada penguasa, berhati-hatilah, tegurlah dirimu sendiri bila tiada nampak hal-hal yang meragukan. Jangan lepas dari hukum dan undang-undang. Jangan memperturut kesukaan bersantai di dalam kemalasan. Jangan bernikmat dengan kemaksiatan. Angkatlah orang yang bijaksana dan jangan mendua hati. Singkirkan hal yang jahat tanpa ragu. Rencana yang meragukan jangan diselenggarakan. Kajilah beratus gagasanmu itu, apakah selaras dengan akal sehat. Jangan melanggar jalan suci, sekedar ingin pujian rakyat. Jangan menentang rakyat, sekedar mengikuti keinginan sendiri. Janganlah bermalas, janganlah alpah. Dengan demikian, keempat suku bangsa Yi itu pun akan datang kepada baginda. Nah, sabda ini termaktub di dalam Sujing atau kitab dokumentasi sejarah. Nah, sabda ini sebenarnya sangat baik bagi penguasa ataupun teman-teman kita yang sekarang lagi caleg nih, supaya pesan-pesan seperti ini bisa didengar dan diamalkan, begitu. Nasihat yang luar biasa ya, Pak ya. Berarti Nabi ini pernah memberikan nasihat kepada kaisar pada zaman itu. Nah, apa kaitan nasihat ini dengan salam Wei Te Tung Tian tersebut? Ya, Nabi pernah memberikan nasihat kepada Baginda Yu. Waktu itu di daratan Tiongkok ada namanya suku Miao. Suku Miao ini dalam kategori suku yang paling keras kepala. Ya, perbuatannya tidak terpuji, banyak iri dan dengki. Maka Baginda Yu ya berniat untuk menghukum suku Miao ini. Nah, ketika itu datanglah Nabi kepada Baginda Yu. Nabi memberi suatu nasihat kepada Baginda Yu. Yang dinasihatkan adalah salam kita, yaitu Wei Te Tung Tian. Ya. Tiada jarak jauh yang tak terjangkau. Kesombongan mengundang rugi, kerendahan hati menerima berkah. Demikianlah senantiasa jalan suci Tuhan yang Maha Esa. Itulah nasihat Nabi Yi kepada Baginda Yu. Dan Nabi Yi juga ada cerita
kepada Baginda Yu. Nah, apa yang diceritakan Nabi kepada Baginda Yu? Nabi bercerita tentang Nabi Sun yang sudah 500 tahun sudah meninggal. Nabi Sun ketika waktu masih kecil, beliau itu tinggal di suatu pegunungan. Tiap hari ke sawah dan menangis terseduh-seduh. Kenapa Nabi Sun waktu kecil menangis terseduh-seduh? Karena ibu tirinya sangat jahat terhadap Nabi Sun ketika kecil. Begitu juga dengan bapak kandungnya. Tetapi Nabi Sun ini orangnya yang sangat berbakti. Sangat berbakti. Nah, dia melayani orang tuanya dengan tulus dan ikhlas. Akhirnya, ibu tiri dan bapaknya tersentuh oleh perilaku Nabi Sun ini. Maka dikatakan bahwa iman yang sudah mencapai puncak, ya, iman yang sudah mencapai puncak itu menyentuh Tuhan yang Maha Roh, itu menyentuh Tuhan. Akhirnya orang tua dari Nabi Sun itu mengubah sikap. Akhirnya sayang kepada Nabi Sun. Begitu juga nasihat Nabi ini kepada Baginda Yu. Nah, setelah Baginda Yu memutuskan untuk tidak menyerang suku Miao, akhirnya kepala suku Miao itu tahu bahwa ini berkat nasihat dari Nabi Yi. Dan 70 hari kemudian kepala suku Miao datang kepada Nabi Baginda Yu untuk mengadakan tunduk. Nah, kalau dilihat seperti demikian berarti peperangan tidak terjadi. Karena apa? Karena kebajikan. Maka dikatakan hanya kebajikan Tuhan berkenan. Nah, disitulah keunggulan dari kebajikan itu mengalahkan segalanya. Maka peperangan tidak terjadi, korban manusia yang sia-sia tidak terjadi. Begitu kira-kira. Tadi kita sudah mengetahui tentang Wei Tek Tung Tien. Nah, bagaimana dengan balasan Wei Tek Tung Tien yaitu Xian Liu Yite? Bagaimana sejarah singkatnya? Xian Liu Yite itu artinya bersama, miliki kebajikan yang esa, kebajikan yang satu. Kalau bahasa Teochew-nya yaitu Ham U Cek Tek. Bahasa Hakka-nya Ham Jujit Tet. Ham Jujit Tet. Nah, Xian Liu Yite itu ajaran Nabi dari Nabi Yin. Itu sudah berumur 3.800 tahun yang lalu. Nah, ajaran dari Nabi Yin ini, ya, itu ajaran tersebut tersurat dalam suci yang maknanya bahwa Tuhan hanya melindungi kebajikan yang esa. Bila kebajikan itu esa, tiap gerak itu tiada yang tidak membawa berkah. Kalau kebajikan itu menikah, tiap gerak itu pasti membawa naas. Maka rahmat dan naas itu, ya, bukan tergantung orangnya, tetapi tergantung bahaya dan musibah itu tergantung dari perbuatan kebajikannya. Kalau dia berbuat baik, ya, naas dan bahaya itu akan tersingkir. Tapi dia, siapapun yang berbuat baik, rahmat dan keberuntungan akan datang kepada yang berbuat baik gitu. Pak Suryanto, tadi ketika mengucapkan Wei Tek Tung Tien, tangan kita seperti ini. Ya. Dan yang kita ketahui semua umat Konghucu ketika mengucapkan salam ini, tangannya akan seperti ini. Betul. Dan apa sih makna yang terkandung di dalamnya? Mengapa harus seperti ini? Ya, kita ucapkan salam, memang tangan kita
harus begini. Nah, tangan kiri melambangkan ayah atau bapak. Tangan kanan melambangkan ibu, yin dan yang. Bapak dan ibu bersatu, ya, maka terjadilah ren, itu manusia, itu kita. Nah, kalau 8 jari ini adalah 8 kebajikan atau pate, ya kan? Nah, itu simpan di hati, selalu ingat kepada 8 menjalankan kebajikan dan selalu ingat Tuhan. Maka umat Konghucu itu punya salam seperti ini punya makna, bukan makna asal aja, ya. gitu kan? Nah, 8 kebajikan apa saja dari 1 sampai 8. Yang pertama adalah xiao, yang kedua adalah ti, yang ketiga adalah cung, yang keempat adalah xin, yang kelima adalah li, yang keenam adalah yu, yang ketujuh adalah lian, yang kedelapan adalah ce. Yang pertama adalah xiao. Apa itu xiao? Xiao adalah berbakti. Berbakti, maksud dari berbakti adalah berbakti kepada orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua itu otomatis akan berbakti kepada Tuhan. Berbakti di sini berbakti dalam arti luas, ya. Berbakti kepada negara juga bisa, berbakti kepada famili dekat yang lebih tua, misalnya kepada paman, kepada abang, kepada kakak, itu juga berbakti. Maka dalam ajaran Konghucu yang pertama adalah berbakti. Terus yang kedua, ti. Ti itu rendah hati. Manusia wajib rendah hati, tapi tidak boleh rendah diri. Ya, wajib rendah hati. Nah, kalau misalnya orang kaya, ya kan, kalau dia tidak rendah hati, sombong, bagaimana kira-kira pandangan orang terhadap orang kaya tersebut? Tidak disukai yang pastinya. Benar. Begitu juga orang yang sangat pintar, ya kan, tinggi hatinya, ya, berlawan dengan rendah hati, tinggi hatinya, sombong, kesan orang lain terhadap dia seperti apa? Kurang suka toh? Ya. Nah, itulah. Makanya seperti kata pepatah mengatakan, padi yang berisi akan merunduk ya. Nah, maka ajaran Nabi Konghucu yang kedua adalah rendah hati. Terus yang ketiga adalah cung. Ya, cung itu satya. Cung bisa diartikan juga dengan tengah. Nah, yang namanya tengah itu yang terbaik. Misalnya sekarang, tahu Cun Jessica terlalu kenyang, enak nggak? Enggak. Nggak enak tau? Iya. Terlalu lapar gimana? Enak nggak? Enggak enak juga. Nah, yang paling penting adalah pas, sedang. Jadi kalau namanya cung itu ada keharmonisan di dalamnya. Ada keselarasan. Ada keseimbangan. Ya kan? Makanya kita diajarkan selalu pada kata cung. Itu yang ketiga ya. Terus yang keempat, sin, dapat dipercaya. Sin itu dapat dipercaya. Sin. Nah, dulu 50 atau 80 tahun yang lalu, orang tua kita transaksi jual beli tanah atau rumah. Cukup pakai lisan aja. Udah terjadi transaksi, nggak pernah ada masalah. Nah sekarang, transaksi jual beli tanah atau rumah, itu dinotaris. Ya kan? Pejabat yang diakui negara. Tapi sering terjadi sengketa. Ujung-ujungnya berakhir di pengadilan. Nah, karena kenapa? Sin ini sudah agak langka. Sin sudah agak langka, jadi makanya sin sangat penting. Walaupun langka, kita sebagai umat Konghucu harus pertahankan sin ini. Itu yang keempat. Yang kelima adalah li. Li adalah kesusilaan. Anak-anak ketika masih kecil
perlu diberikan etika, sopan santun dalam hidup, baik terhadap orang yang lebih tua atau orang kakak atau abang, harus menghormatinya. Itu etika. Dan etika yang lebih luas pernah disabdakan oleh Nabi Konghucu, mengatakan, yang tidak susila jangan dilihat, tutup mata. Yang tidak susila jangan didengar, tutup telinga. Yang tidak susila jangan dikatakan, ya, tutup mulut. Dan yang tidak susila jangan dilakukan. Jadi Nabi Konghucu sudah sabda dalam kitab suci mengatakan, yang tidak susila jangan dilihat, jangan didengar, jangan dikatakan, dan jangan dilakukan. Nah, itulah sabda Nabi terhadap kesusilaan. Terus yang keenam adalah tentang kebenaran. Setiap manusia siapapun dia ingin orang lain memperlakukan dengan adil, ya kan? Tidak mau diperlakukan secara diskriminasi. Ya, memang dulu kita juga pernah diperlakukan secara diskriminasi. Nah, memang kita sering berjuang, berdoa, dan lain-lain. Mudah-mudahan agama Konghucu juga tidak diperlakukan secara diskriminasi. Dan yang kita harapkan, pejabat baik dari presiden sampai ke jenjang paling bawah pun punya niat yang sama dalam hal kebenaran ini. Jadi kebenaran adalah jalan yang paling baik, tanpa diskriminasi. Terus yang ke-7 adalah lian. mengenai lian. Lian ini suci hati. Suci hati, hatinya bersih. Manusia pada dasarnya waktu mulai kecil suci hatinya. Tetapi mungkin karena pergaulan segala macam, ada kontaminasi dengan segala macam karakter di lapangan, bisa aja terpengaruh. Maka sejak kecil, sejak dini harus dididik anak-anak supaya selalu suci hatinya. Nah, kalau di di pemerintahan atau di swasta, orang sudah terkontaminasi dengan segi misalnya tentang keuangan segala macam. Nah, korupsi ini. Orang yang korupsi itu tidak suci hati, kotor. Makanya Nabi Konghucu mengajarkan tentang 8 kebajikan, yaitu suci hati. Jangan korupsi, ya kan? Korupsi berarti hatinya tidak suci. Ya kan? Terus yang terakhir, ce itu tahu malu. Hampir semua manusia wajib tahu malu. Kalau tidak tahu malu, bukan manusia. Sama dengan hewan. Bisa kasih contoh yang ekstrim ya. Hewan, pejantan betina. Dia bisa aja, ya kan, di sembarangan tempat dilihat siapa, ya kan, nah, bersatu. Nah, itu berarti tidak tahu malu. Kalau manusia tidak tahu malu, berarti sama, tidak bedanya dengan hewan. Maka manusia wajib tahu malu. Ya, itu contoh ekstrim ya. Yang contoh yang sedang atau yang sederhana juga banyak. Nah, cuma untuk mengingatnya kita kasih contoh yang ekstrim. Nah, itu 8 kebajikan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita, semua perbuatan kita itu berkaitan dengan namanya 8 kebajikan. Ya kan? Bapak, Ibu bersatu jadilah kita. Ini 8 kebajikan. Dalam kehidupan kita sehari ini yang sering kita hadapi. Dan yang 8 kebajikan ini, ya, acuannya ke situ dalam perbuatan manusia sehari. Nah, demikian penjelasannya. Jadi caranya seperti ini tadi ya. Betul. Nah, apakah cara seperti ini ketika kita mengucapkan salam kepada yang lebih tua daripada kita ataupun yang dengan sesama kita seperti ini juga atau ada aturannya? Penghormatan ada tingkatannya. Misalnya begini, orang yang lebih muda hormat kepada kita, kita menjawabnya dengan posisi cukup di dada. Cukup di dada. Berarti kita menyetujui atau membalas salam.
Tapi kalau orang yang sebaya, posisi tangan kita itu di antara hidung dan mulut. Ya, di antara hidung dan mulut. Tapi kalau orang yang lebih tua dari kita, katakanlah itu orang tua atau guru, posisi tangan kita adalah di antara mata. Ya, antara mata. Nah, kalau kita sembahyang di altar, ya, posisi tangan kita itu di kening. Nah, kalau di kening artinya itu hormat setinggi-tingginya. Tapi karena kalau untuk orang tua atau guru yang tadi itu di antara mata itu hormat secara lahir dan batin, ya kan? Kalau yang tadi sebaya pas di hidung dan mulut itu saling menyiapkan. Maksudnya saling mengikat. Nah, kita 8 kebajikan ini saling mengingatkan. Nah, mudah-mudahan Anda juga selalu ingat dengan 8 kebajikan, begitu juga saya. Jadi saling mengingatkan. Nah, itu tingkatan dalam hal posisi tangan. Gitu. Sebagai posisi tangan tadi kita sudah mengetahui dengan jelas. Nah, kita ingin mengetahui sedikit tentang kitab suci agama Konghucu. Ya. Jadi apa nama kitab suci dalam agama Konghucu tersebut? Tolong dijelaskan aja secara singkat. Kitab suci agama Konghucu ada namanya 2 kelompok, namanya Sesu dan Ucing. Ya. Sesu adalah kitab yang 4, Ucing adalah kitab yang 5. Sesu itu dari Ta Sue, Chung Yung, Lun Yi, Meng Zhe. Sedangkan Ucing dari Si Jing, Su Jing, I Jing, Li Jing, dan Chun Chiu Jing. Nah, ini kemungkinan waktu sudah mendekati ini. Mungkin kita untuk pembahasan kitab sucinya untuk minggu berikutnya. Ya. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Mimbar Konghucu ini. Semoga penjelasan yang telah diberikan oleh Bapak Suryanto dapat bermanfaat bagi kita di kehidupan sehari-hari. Nah, tidak lupa saya bersama kerabat TVRI Kalbar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di acara Mimbar Konghucu yang berikutnya. Terima kasih.